dan Tuhan sudah melakukan proses pemulihan dalam kehidupannya, dan pemulihan itu memerlukan suatu perjuangan dalam kehidupan dia. Dan hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa saja yang sudah Tuhan lakukan dan bagaimana perjuangan yang sudah dia lakukan untuk pulih dari kehidupannya yang lama menuju kehidupan baru di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berbincang-bincang. Saya akan undang Michael untuk masuk ke dalam IG Live kita untuk kita bersama-sama ngobrol. Hai bro. Halo. Halo, suaranya kurang jelas bro. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Iya. Bro Michael, suaranya tadi kurang Halo? kedengeran. Halo? Ya, ya, oke. Halo? Udah jelas ya? Ya, Oke. sekarang baru jelas. Oke. Apa kabar bro? Sehat? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, ya. Thank you udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Transform Life Community atau TLC, dan kita udah ngobrol kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya tentang Iya. event ini. Dan Michael, saya sendiri terberkati dengan kesaksian Michael. Tapi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari Transform Life Community ataupun para netizen yang akan menyaksikan obrolan kita. Nah mungkin itu deh, karena pasti Bro Michael masih Ya, sama halo. saya? Halo, iya. Gimana? Oke, tadi Masih. tapi Maaf ini signal sempat freeze. kurang bagus. Iya. Oh gitu ya. Oke, semoga bisa bagus terus ya. Oke, kita berdoa. Teman-teman Ya, yang semoga. nonton doain ya. Oke, tadi saya bilang kita kenalan dulu dengan Michael ya. Mungkin belum semua kenal siapa Michael. Bisa kenalkan nama lengkapnya, usianya, kemudian apa yang Bro lakukan sekarang. Bro Sion yang sudah berikan kesempatan bersama dengan tim TLC. Thank you so much. Ya, nama saya Michael Edward Pupus. Saat ini saya terlibat dalam pelayanan di salah satu gereja di Jakarta sebagai full timer. Jadi singkat cerita seperti itulah. Bisa panggil saya Michael atau ya betul, full timer sekarang. Oke. Sekarang full timer ya Michael ya. Oke, kita relax saja Michael. Kita ngobrol banyak teman-teman kita yang menyaksikan pada hari ini. Oke, dari brosur yang sudah kita promosikan selama beberapa hari, itu sudah tertuliskan bahwa Michael ini adalah seorang mantan waria, ya, atau mantan gay, gitu ya. Sebenarnya untuk kisah lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa melihat di channel YouTube-nya Michael Edward Pupus ya, nama channel YouTube-nya. Di situ ada beberapa video yang menceritakan lengkap. Kalau diceritakan sekarang nggak cukup nih IG Live-nya, tapi mungkin background dari Michael sehingga teman-teman yang menonton kita tahu apa sih sebenarnya masa lalunya dari Michael. Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Kurang lebih beberapa tahun lalu saya pernah terlibat di dunia pecinta sesama jenis, rambut panjang, badan masih singset. Intinya saya di dunia itu memang belum lama sih, hanya sekitar 7 tahun berkecimpung di dunia itu. Dan memang dari usia berapa? Dari usia berapa mulainya? Pokoknya saya mulai terjun itu pas saya selesai SMA, pas pertengahan saya masih kuliah sih,
saya tahunnya. Waktu usia berapa? Udah lama banget. Hmm. Berapa tahun? Ini udah hampir 13 sampai 14 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. 13-14 tahun Sekarang yang saya lalu. 36 tahun. Oke. Itu 13-14 tahun benar-benar, yang ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya hidup di dunia itu benar-benar terjun memang. Memang bukan separuh-separuh, memang terjun. Udah pernah disebut sebagai perusak rumah tangga orang, jadi sebutan om-om. Jadi pokoknya macam-macam lah. Jadi singkat cerita saya seperti itu dulu. Ya kalau teman-teman mungkin masih penasaran bisa lihat tadi di YouTube saya, Michael Edward Ukus, itu ada foto saya yang lama juga ada di situ semua. Seperti itu. Ya kalau ceritakan sekarang memang waktu nggak cukup. Oke. Jadi itu aja sekilas tentang kehidupan saya yang lama. Ya. Jadi dulu kita nggak akan bahas tentang penyebabnya apa dan segala macam karena itu ada di videonya dan itu bukan topik kita pada hari ini. Tapi justru yang kita mau bicarakan adalah bagaimana pemulihan dari Michael dari seorang waria, seorang yang aktif dalam kegiatan perilaku keterkaitan sama jenis yang bisa melayani Tuhan sekarang, seorang yang berjuang untuk mempunyai identitas seorang murid Kristus, seorang anak Tuhan. Nah, kira-kira kita mau bahas tentang itu. Jika disebut bahwa ada perjuangan di balik pemulihan ini, mungkin bisa Michael kira-kira mau bagikan perjuangan-perjuangannya bagaimana sih yang kamu alami dalam proses pemulihan tersebut. Oke. Memang ini juga jadi pertanyaan bagi orang-orang yang awam ya. Ini terus mereka pikir akan langsung tiba-tiba berubah secara drastis. Tapi sebenarnya menurut apa yang saya alamin itu nggak sampai di situ. Ketika saya putuskan untuk mengikut Kristus, ketika saya mengalami satu pemulihan, bukan berarti tiba-tiba saya langsung berubah kayak Superman langsung drastis. Ada perjuangan, ada benar-benar usaha yang harus saya lakukan sehingga saya bisa benar-benar melepaskan dunia itu dan bisa melayani Tuhan. Nah, pikiran saya. Kenapa saya bilang pikiran saya? Karena kan sekian tahun pikiran saya itu hidupnya di situ ya kan, tentang gila, tentang kehidupan yang jahat lah. Teman-teman pasti tahu yang memiliki masalah dengan saya bagaimana kehidupan gay atau waria itu seperti apa, ya kan, apalagi ini udah bertahun-tahun, jadi pikirannya udah dibentuk dari pengalaman pahit di dunia itu. Makanya ketika saya dipulihkan, ketika saya diselamatkan, bukan berarti saya total langsung berubah. Nah, perjuangan pertama saya itu ketika mengalami pemulihan adalah pikiran saya. Nah, bagaimana pikiran saya ini bisa berubah? Komitmen kita dengan Tuhan. Karena pikiran ini paling susah kita atur, ya kan? Kita mungkin bisa menipu dengan pikiran luar, tetapi pikiran kita ini itu nggak bisa kita tipu. Gitu. Seringkali orang jatuh bangun karena pikirannya, ya kan? Dari pikiran timbul ke hati, baru membuatkan perbuatan. Nah, ini pikiran ini yang paling susah sekali saya itu harus berjuang. Jatuh bangun, iya. Awal-awal saya jatuh bangun. Kemudian apa lagi? Nah, ketika pikiran itu muncul, yang pertama pikiran muncul adalah itu, aduh, saya ingin kembali ke kehidupan. Itu pasti muncul ini. Duh, suka gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang kita suka itu lewat atau kita tipe banget ini. Nah, ini pikiran ini pasti langsung jalan. Aduh, itu kalau kamu seperti dulu, kamu pasti bisa kenalan, bisa bla bla bla. Nah, kita harus melawan itu. Nah, itu yang saya perjuangkan. Saya kerja keras untuk melawan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, bagaimana saya melawannya? Itu tergantung dari hubungan saya dengan Tuhan. Komitmen saya dengan Tuhan. Itu pertama. Kemudian perjuangan apa lagi? Keinginan. Keinginan ini juga bisa muncul. Aduh,
ingin kembali seperti dulu. Aduh, kalau sekarang kayaknya tidak punya teman. Kalau ada orang orang bisa ngeledek, bisa ngebully, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, otomatis nih keinginan ini banyak, bisa fun, bisa cekikikan, ngakak-ngakak bareng, ya kan? Nah, ini keinginan-keinginan ini bisa muncul. Nah, bagaimana kita mempertahankan pertobatan itu untuk melawan keinginan dan pikiran kita? Itu sebenarnya kuncinya cuma ada di dalam komitmen kita dengan Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita nggak bisa. Makanya orang yang ada di dunia itu pasti jatuh bangun. Ada yang puji Tuhan dia bisa bangun lagi, tetapi ada yang jatuh terus lagi. Kenapa? Karena bicara lagi tentang komitmen dia dengan Tuhan. Bicara lagi komitmen antara kita yang mau sungguh-sungguh bertekad untuk berubah. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk orang-orang seperti kita nih, ini jujur ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman, menurut pengalaman saya, betul. Untuk seperti yang kita ini, tidak cukup hanya saja dengan doa. 1000 orang tumpang tangan ke kita, kalau kita nggak ada perjuangan, saya pikir itu nggak akan nggak akan khasiatnya itu kurang powerful. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya, kalau cuman usaha kita, cuman kerja keras kita untuk berjuang tanpa ada kuasa Tuhan, tanpa ada kuasa doa, maka itu keinginan jahat kita itu harus sinkron antara kuasa Tuhan dan usaha kerja keras kita. Jadi kita harus bulatkan tekad. Bersyukur teman-teman yang sedang berjuang ya, yang udah punya tekad itu bersyukur. Tetapi nggak sampai di situ. Kita harus butuh kuasa Tuhan sehingga tekad kita, usaha kita dan kuasa Tuhan itu bisa menyatu bekerja sama sehingga itu bisa membangkitkan kekuatan kepada kita untuk menolak segala pikiran-pikiran yang jahat. Untuk menolak segala keinginan-keinginan yang jahat yang muncul di dalam hati kita. Misalnya ketika kita dalam kesendirian, ya kan, ketika kita mungkin dalam kerumunan orang, kita mungkin bisa menjaga diri karena ada banyak orang. Tetapi kalau kita sendiri, terus tiba-tiba ada orang yang sesuai dengan tipe kita lewat, wah bisa orang bawa-bawa pikiran. Aduh. Nah, bagaimana kita bisa menangkal itu? Cuman seperti yang saya bilang tadi, kuasa Tuhan dan tekad kita itu harus sungguh-sungguh menyatu. Nah, dengan apa yang saya alami ini, ya lanjut gimana bersaing? Kita mau lebih dalam lagi tadi. Jadi ada 2 hal yang perjuangan untuk mengatasi pemikiran dan juga mengatasi keinginan. Dan tadi Michael udah menekankan sekali bahwa selain benar-benar untuk bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, perlu juga perjuangan. Itu mungkin praktek dari iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah praktek yang Moria yang menggunakan. Mungkin untuk supaya lebih ada bayangan dari teman-teman, mungkin ada nggak satu contoh kasus yang kamu lewati dalam perjuangan kamu coba flashback lagi ke masa lalu, bukan maksudnya untuk ingat ya, tapi untuk memberikan inspirasi. Ada satu kasus atau satu pikiran kah atau satu kejadian kah yang terjadi dan bagaimana Tuhan menolong kamu dan bagaimana kamu berjuang untuk bertahan di dalam komitmen kamu, dalam pikiran dan dalam keinginan itu. Pertama tentang pikiran ya, bagaimana saya bisa menaklukkan pikiran saya itu. Pertama, ketika proses pemulihan ini, itu kan pasti otomatis kita punya hubungan dengan Tuhan dong ya, secara pribadi. Kita baca firman Tuhan, kita ikut komunitas doa. Nah itu sebenarnya sudah menjadi modal kita untuk mempertahankan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ketika kita mulai merasa lemah, kan seringkali muncul dalam pikiran kita, aduh nggak sanggup, atau aduh saya merasa ditinggalkan, atau tiba-tiba kok kenapa semua keadaan berubah begini, itu kan pikiran-pikiran yang bayangan kita. Bayangan mantan dulu gitu ya. Iya, nah itu bisa muncul lagi, karena ini proses gitu, proses. Makanya itu semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu semakin serat. Makanya dia akan bolak-balik sedemikian macam
cara supaya kita itu terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang dengan firman Tuhan. Nah, itu untuk pikiran contohnya. Mungkin seperti itu kali bro sayangnya. Bisa ketika misalnya lagi dicoba ini ya, misalnya saya lagi kepingin banget untuk misalnya nonton Cuman kita memang membutuhkan beberapa strategi. Nah, Tuhan kasih kita hikmat, ya kan? Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Oke. Dari cobaan, Tuhan bisa saja pakai cara itu untuk mendatangkan orang supaya lu ngapain lagi? Bisa seperti itu contohnya. Atau bisa juga Tuhan kasih kita hikmat kayak gitu. Tetapi orang melindungi kita. Jadi kadang-kala Tuhan bangkitkan kekuatan untuk saya harus pergi nih. Ya, mungkin pikiran waras kita gitu, hikmat bagaimana kita menghindar. Jadi mungkin kalau kita bahas lebih praktisnya misalnya, jadi sebenarnya selain kita menolak pikiran itu, sebenarnya kita harus ada melakukan tindakan pencegahan, mungkin nggak seperti itu. Jadi contohnya ya, misalnya saya sering dengar cerita-cerita dari beberapa teman-teman yang bergumul gitu, mereka benar-benar mau meninggalkan komitmennya mau, tetapi mereka tidak melakukan pencegahan. Misalnya ditanya, terus handphone kamu masih ada aplikasi gay nggak? Iya. Masih. Nah, padahal kita udah tahu, udah sekali kita untuk tergoda untuk membuka itu kalau kita masih ada aplikasi itu. Nggak ada pun kita bisa install lagi, tapi kalau masih ada dan ada notifikasi yang keluar gitu ya, itu bisa jadi bunyian yang mengingatkan memori kita gitu. Jadi menurut Bro Michael gimana ini? Apakah ada pencegahan waktu itu Michael lakukan? Misalnya ada mendelete beberapa orang yang mungkin bisa menjatuhkan kamu atau gimana? Iya ada. Mungkin praktisnya. Praktisnya mungkin contohnya ya, waktu itu memang kan saya sedang berada di satu pulau kecil ya, memang tidak terlalu punya banyak teman pada waktu itu, memang harus berjuang. Jadi Tuhan bawa nih ya, keluar ya. Memang, tapi Tuhan kasih hikmat, seperti saya bilang tadi, Tuhan kasih hikmat. Cuma kan tergantung kita nih, mau taat dengan hikmat yang diberikan kepada kita atau enggak. Seperti contohnya kan tadi kan, udah tahu mau berubah, tapi kok masih ada aplikasi-aplikasi di dalamnya, jelas kita akan terjerumus lagi. Sebenarnya Tuhan udah kasih sign juga ke kita. Kita pasti tahu kok kelemahan kita itu di mana. Kita pasti ngerti di mana kita bisa gampang sekali jatuh. Kadang Tuhan sudah kasih signal ke kita gitu. Misalnya pada waktu itu saya tuh paling nggak bisa dengan yang namanya seks. Waduh, itu benar-benar udah gimana lah pokoknya. Tapi Tuhan udah kasih signal gitu. Kamu jangan ke situ, kamu jangan ketemu orang itu gitu. Sebenarnya kita udah ngerasa, cuman pada waktu itu karena kebodohan, enggak Tuhan kayak gitu. Enggak, masih kuat gitu. Saya ketemu orang itu jatuh lagi. Padahal sebenarnya kita udah dikasih warning sebenarnya. Dan kita tahu kelemahan kita. Istilahnya bebel ya. Jadi kita bebal. Iya. Tergantung tuh Alkitab. Iya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan udah ada tindakan pencegahan, dan sebenarnya waktu kadang-kadang yang kita tidak duga, Tuhan pun udah kasih peringatan dalam hati kita ya, kalau tadi pengalamannya Michael gitu ya, tentang bagaimana kita meresponi dari apa yang betul gitu, bro. Ya, terus perjuangan apa lagi nih? Mungkin selain dua hal itu. Nah ini keinginan ini paling sulit juga sebenarnya, keinginan untuk
eh, menoleh lagi ke belakang. Itu pasti seringkali muncul terngiang. Ya, apalagi ketika kita udah mulai mendekatkan diri kepada Yesus, ya kepada Tuhan, kita udah mau sungguh-sungguh, tiba-tiba ada iklan lewat, misalnya kayak gitu. Aduh, ingat, aduh biasanya hari ini, misalnya malam minggu, waktu itu saya malam minggu, biasanya malam minggu saya pasti duduk clubbing. Nah itu saya ingat pada waktu itu, saya hari Sabtu itu nggak kemana-mana, gitu, nggak kemana-mana. Nah itu lagi berdoa, bergumul, baca firman, tiba-tiba, aduh kalau hari jam segini biasa aku udah pasti dandan, udah pasti, itu bisa muncul. Cuman karena kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, akhirnya keinginan itu bisa kita halaukan gitu. Memang proses sih, nggak langsung tiba-tiba kuat kayak Superman, enggak. Awalnya juga saya akuin saya jatuh bangun. Cuman saya bangkit lagi, saya belajar lagi gitu. Dari kesalahan yang lalu saya belajar lagi. Sehingga ketika kesalahan yang sama itu datang, saya tahu bagaimana saya mencegah itu gitu. Seperti itu sih. Jadi keinginan-keinginan ini memang kita tidak bisa pungkiri itu bisa datang. Cuman tergantung kita gitu. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan bangkitkan kita kekuatan untuk menyingkirkan keinginan itu. Dia bisa lewat kok. Bisa hanya sekedar iklan seperti itu. Oke. Jadi tadi Michael bilang ada kilasan-kilasan tentang masa lalu, kenikmatan masa lalu gitu. Apakah kita yang berjuang ini perlu memasang satu bisa kita bilang tujuan ke depan, apa yang kita mau capai? Kan tadi kan kita ada sesuatu yang pernah kita lakukan masa lalu gitu, itu manusia lama kita misalnya. Apakah membantu kalau kita punya satu target ke depan bahwa kita mau menuju ke sana gitu? Apakah Michael melakukan itu juga waktu dalam proses itu? Dan apa target yang Michael pikirkan misalnya kalau ada? Sebenarnya pada waktu itu saya belum memikirkan bagaimana saya nanti ke depan gitu. Karena pada waktu itu saya pun ketika dipulihkan, saya nggak tahu sebenarnya Tuhan punya rencana di balik masa lalu saya. Seperti hari ini saya bukan bersaksi. Tetapi yang pasti ketika saya coba untuk bangkit terus, saya coba mengikuti arahan dari apa yang Tuhan sampaikan melalui rekan-rekan komunitas saya, lewat pemimpin-pemimpin saya yang akhirnya bisa cover saya, juga dengan orang tua saya yang mengasihi saya, itu saya mendapat satu konfirmasi bahwa ternyata bukan kebetulan saya itu dipulihkan dari kehidupan yang seperti itu. Memang membutuhkan proses, bukan cuma sehari, 2 hari, atau berbulan, tapi juga bisa setahun, bisa bertahun. Sampai saya bisa ngerti, oh Tuhan, ternyata bukan kebetulan saya dilepaskan. Ternyata ada maksud Tuhan kenapa saya itu bisa lepas dari dunia itu. Ternyata untuk ini, seperti itu. Ya, jadi menarik juga ya. Jadi banyak orang bilang, saya nggak tahu habis kedepannya mau ngapain gitu. Jadi saya akhirnya yang saya tahu, yang saya nyaman yang di belakang itu ya udah saya bisa mau balik lagi. Jadi mungkin kalau bahasa yang sederhananya kita melangkah ya sehari demi sehari, apa yang di depan kita ya kita jalani gitu ya. Sehari bisa bertahan, kita tambah lagi sehari. Kepleset dikit, bangun lagi, jalan lagi selangkah gitu. Lama-lama Tuhan akan tunjukkan, ini loh rencanaku untuk kamu gitu. Ini loh yang kupersiapkan dengan kamu. Oke. Ada nggak ayat-ayat mungkin yang membantu kamu, mungkin ini kamu bilang kan tadi melekat pada Tuhan, firman Tuhan. Ada nggak ayat-ayat firman Tuhan yang pernah menyelamatkan kamu dalam proses perjuangan itu? Kalau ada ayat apa gitu yang kamu bisa? Itu saya ingat waktu, memang kan pada waktu itu memang saya prosesnya karena berkaitan dengan keluarga saya, memang, ya kan. Tetapi satu ayat yang pernah dia bilang begini, itu memberikan saya kekuatan. Dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ayat ini, kata-kata ini benar-benar terngiang di dalam pikiranku. Saya nggak kepikir, oh Tuhan, karena jujur saya ngerasa Tuhan, saya nggak layak gitu kan. Saya sekian banyak dosa yang saya kerjakan, tetapi saya merasa saya nggak layak sebenarnya. Tetapi ketika dalam proses pemulihan ini tiba-tiba ada tiba-tiba seperti itu muncul di dalam benak saya, seperti seakan-akan berbicara. Makanya saya mendapat satu pengharapan, oh Tuhan, ternyata bukan masalah seberapa besar dosa yang saya lakukan atau di partner gitu. Cuman mau nggak kita? Jadi dia cuma sampaikan pada waktu itu, bukan kamu yang pilih aku gitu, tapi aku yang pilih kamu gitu. Jadi artinya dia akan memberikan kekuatan. Jadi akhirnya saya bisa merasakan bagaimana Tuhan bangkitkan kekuatan, Tuhan akhirnya bisa menyertai
perjalanan kehidupan saya akhirnya step by step saya tuh sadar sampai saat ini gitu. Oh ternyata memang semua karena perkenanan dan campur tangan Tuhan seperti itu. Jadi itu jadi pegangan saya. Oke, siap. Ya, mungkin Michael bisa teruskan lagi. Tadi ada berjuang di dalam menahan pikiran-pikiran, menahan keinginan-keinginan. Perjuangan apa lagi yang Michael lalui? Memang paling besar sih pikiran sama keinginan ya. Baru yang lain itu tentang reaksi-reaksi dari luar. Misalnya kan kita punya teman-teman. Waktu itu saya punya teman-teman banyak. Tiba-tiba mereka dengar aku tiba-tiba menghilang, hilang dari sosial media. Tapi akhirnya ketika mereka tahu saya itu punya akun baru, mereka add lagi gitu. Dan mereka, wah memang pedes banget. Jadi hinaan mereka, sok-sok ulu Mike, kayak gitu. Jadi selain pikiran, selain keinginan, itu tiba-tiba datang lagi dari orang-orang terdekat sebenarnya. Dibilang nggak mungkin lah, dibilang mustahil lah, dibilang lu sekali banci tetap banci lah. Jadi artinya ini kata-kata makian ini mau kemanapun itu, aduh, kata-kata netizen, kata-kata netizen. Jadi mau saya keluar, mau kemana pun itu tiba-tiba seakan menuding. Kadang-kadang orang lihat gitu kan, karena kan kita memang proses pemulihan, tetapi kan belum seutuhnya itu benar-benar menjadi seperti yang Tuhan mau. Pertama kan ada perubahan pikiran dulu, perubahan hati, tiba-tiba kan perubahan postur tubuh juga bisa berubah, ya kan? Nah ini bentuk fisik ini kan proses. Nah, pada waktu mengawali pemulihan dan pemulihan itu belum sepenuhnya bentuk tubuh saya itu benar-benar laki gitu. Jadi masih benar-benar mabuhay pada waktu itu. Oh, waktu itu sempat sampai ada suntik hormon atau gitu dulu, Michael? Iya, dulu sempat. Oke. Makanya ada bagian-bagian tertentu yang harusnya tidak menonjol, tetapi menonjol pada waktu itu. Oke, jadi nah, itulah orang bilang berkomitmen untuk mau juga ada perubahan-perubahan dalam fisik gitu. Mau berubah total. Sampai akhirnya orang bilang, masa lu mau berubah sih kok kayak gitu? Itu aja dadamu masih kayak begitu, maksudnya gitu, masih ngomong-ngomong gitu. Aduh Tuhan, sakit. Kadang di tempat pelayan pun ini ya, kan nggak semua bisa terima kita. Tetapi satu hal yang saya syukuri adalah selama melewati proses itu, hinaan orang, bulian orang, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan sedikit pun. Sehingga ketika ada kata-kata pedas keluar, aku tuh langsung bilang, oh Tuhan, untung aja aku punya Tuhan, untung aja aku punya Roh Kudus. Jadi tiba-tiba ada damai sejahtera. Kalau dulu mungkin udah aku balas yakin gitu kan. Tapi karena ini kita udah bukan lagi seperti dulu, itu Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati kita. Sehingga kita bilang, oh Tuhan, nggak apa-apa lah, mereka hina. Yang penting cukup akulah yang tahu bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya. Mungkin mereka belum ngerti karena mereka belum mengalami. Jadi aku cuma berpikir seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada kekuatan. Ya, kalau bisa saya simpulkan bahwa dalam menghadapi penghakiman lah, kita bilangnya dari orang-orang, tuduhan-tuduhan dari orang-orang, yang Michael lakukan adalah Michael memfilter itu, dan yang Michael lihat hanya apa yang Tuhan lihat dari diri Michael, apa yang Tuhan harap, apa yang Tuhan katakan tentang Michael. Dan mungkin yang Michael alami mungkin satu sisi yang tidak saya lakukan adalah tentang perubahan fisik itu ya. Mungkin itu juga karena itu kelihatan dan orang bagi orang-orang ya itu mungkin ya diserangnya dari situnya juga gitu tentang kalau bukan masalah identitas yang tidak kelihatan tapi identitas yang kelihatan dari fisik dan tubuh, dan Michael bisa melewati itu dengan perjuangan yang luar biasa. Yang tadi kalau boleh saya simpulkan ya, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bukan orang-orang yang katakan tuduhan-tuduhan atau hinaan-hinaan dari orang-orang itu. Dibiarkan lewat aja. Tapi pernah nggak sih sakit hati atau gitu? Dan kalau begitu gimana tuh? Kalau maksudnya apa dimasukin ke dalam gitu? Terus gimana? Saya sih hanya bisa mau marah nggak bisa gitu kan. Hanya nangis aja aku di kamar. Aduh Tuhan, sakit banget ini. Pengen ngutuk sebenarnya, cuman aduh Tuhan nggak boleh nggak. Jadi kayak ada satu penyesalan sebenarnya di hati ketika saya coba merespon itu dengan kata-kata negatif balik. Ini ada satu mungkin ini satu tanda juga sih. Maksudnya kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ya saya pun heran gitu bisa melewati semua itu sebenarnya. Karena saya tahu bagaimana saya dulu gitu. Bagaimana saya itu kurang ajar banget gitu. Dan nggak terima kalau ada orang hina gitu. Dan tapi tiba-tiba bisa berubah seperti itu. Oke. Heran aja saya gitu, seperti itu.
ya semuanya pasti proses di mana berarti ketika kamu bisa melewati 1, 2 penghakiman, 3, 4, 100, 200 lama-lama seperti kayaknya udahlah, Iya. mereka nanti capek sendiri, berhenti sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke. Teman-teman, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tapi kalau nanti ada yang masih ada pertanyaan, yang punya pertanyaan untuk Michael, silakan mau di komentar juga boleh. Yang ini ada pesan dari Moses Simorangkir, tolong nanti live-nya di-post supaya bisa ditonton lagi, soalnya saya nggak sempat nonton lagi. Ya, oke. Moses, setiap IG live kita akan posting di IGTV, walaupun kadang-kadang ada kendala, tapi itu biasanya kendalanya karena internetnya kurang bagus. Tapi selama ini sih kita pasti posting lagi di IGTV, jadi silakan melihat lagi nanti di IGTV. Oke, kita lanjut lagi ya, Michael, kok kau ini ya? Boleh. Michael. Oke. Nah, saya curious juga tentang walaupun kita tadi nggak bahas tentang apa yang masa lalu gitu ya, tapi saya tahu bahwa Michael punya pengalaman pahit yang membuat Michael akhirnya terjerumus dalam ketegangan semacam di sini. Artinya sebenarnya dalam perjuangan itu ada juga pasti sisi dalam perjuangan untuk mengatasi luka batin ataupun akar-akar pahit di dalam kehidupan Michael. Ya kan, orang-orang yang melakukan pelecehan kepada Michael sehingga membuat Michael mengalami masa lalu yang buruk itu. Bagaimana perjuangan untuk menghadapi luka-luka batin itu? Mungkin saat ini aku mau fokus ke situ. Memang proses lagi, karena memang kan tidak mudah untuk bisa orang itu bisa pulih dari luka batin, apalagi yang bagi saya itu sangat berat. Tetapi kenapa tiba-tiba saya bisa, bukan saya sih, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Kenapa kok bisa melewati itu semua? Sebenarnya ya itu semua karena pekerjaan Tuhan, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita sebenarnya. Karena ketika luka-luka itu mulai muncul, ya saya berseru gitu, sedang Tuhan kok begini, maksudnya sedang Tuhan mampukan aku untuk. Jadi setiap waktu ketika saya luka lagi, teringat dengan sakit hati, teringat lagi orang-orang yang pernah nyakitin hati saya, bukan cuma orang-orang terdekat saya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kata-kata mereka kadang nyinggung saya. Sedang Tuhan, saya itu selalu ungkapkan gitu dengan Tuhan, mampukan saya, Tuhan mampukan saya, gitu, mampukan saya. Sampai akhirnya lama kelamaan saya itu bisa hati saya itu jadi nggak mudah untuk sakit hati gitu. Jadi semua itu jadi pelajaran. Memang nggak langsung tiba-tiba berubah seperti yang saya bilang tadi. Memang ada proses. Cuman itu semua sebenarnya cuman tergantung. Tidak ada cara lain selain dari kita dengan Tuhan secara pribadi. Komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Oke, jadi satu hal yang aku tangkap bahwa Michael tidak mengabaikan atau menekan luka-luka batin itu, tapi membiarkan Michael merasakan luka itu. Emang gak enak sih, sakit ya, mengingat-ingat apa yang kita nyakit, tapi justru Michael mau melewati itu dan menyertakan Tuhan dalam melewati itu. Ini satu poin yang mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman yang mendengarkan hari ini. Apakah Michael juga mengambil keputusan untuk mempercayai mungkin konselor ataupun mentor yang Michael juga cerita tentang masa lalu atau luka-luka batin itu? Gimana, Mas Michael? Jadi pada waktu saya tahap setelah saya mengalami pemulihan pada waktu kan cuman saya dan mama saya pada waktu di pulau itu. Okay. Nah, sampai akhirnya Tuhan bawa saya ketemu dengan orang-orang yang bisa cover saya. Tuhan pertemukan saya dengan satu komunitas yang akhirnya bisa dukung pertobatan saya. Makanya saya sekarang ada di Jakarta. Nah, saya ketemu dengan Bapak Rohani, yaitu dosen saya sendiri pada waktu saya kuliah. Ini bukan di kuliah yang lama, ini saya akhirnya bisa kuliah lagi di Bandung. Nah, jadi saya bisa ketemu pemimpin-pemimpin rohani yang bisa doakan saya, yang bisa mementori saya. Juga punya teman-teman yang bukan saja tahu masa lalu saya, tapi mereka juga cover. Mereka ngelindungin gitu. Mereka itu menjaga dan juga mengingatkan saya kalau saya mulai aneh-aneh gitu. Jadi mereka ini yang akhirnya Tuhan pakai untuk membantu saya sampai saya bisa melewati. Jadi selain doa, Tuhan pakai mereka juga. Jadi penting ya bahwa ada orang-orang yang
uh, mungkin menjadi figur yang Tuhan pakai untuk membimbing kita. Memang Tuhan yang lakukan itu, tapi Tuhan tempatkan orang-orang yang ya kita nggak tahu kadang siapa, bisa orang-orang yang di pembimbing rohani di gereja kita, atau mungkin bisa juga sahabat-sahabat baru yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan kalau Michael tahu, Transform Life Community memang adalah komunitas yang memang berusaha untuk menyediakan itu untuk orang-orang yang Michael dan saya termasuk orang-orang yang mungkin waktu kita mengalami masalah itu belum ada tempat untuk kita bisa ngomong, belum ada. Tapi Tuhan nggak pernah kehabisan cara sih ya. Kita punya cara yang Tuhan lakukan sendiri. Tapi saat ini Tuhan akan Transform Life Community ini komunitas sebenarnya yang orang-orang yang bergumul dan ingin mendapatkan support, ingin mereka mau dibimbing, bisa untuk join di TLC ini. Iya. Dan karena cara Tuhan beda-beda, bisa yang pasti Tuhan yang melakukan itu, tapi Tuhan selalu memakai orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, ya seperti itu, ya. Nah, jadi udah berapa tahun tuh kira-kira Michael dalam perjuangan kamu itu? Pokoknya peristiwa saya akhirnya ngambil komitmen sungguh-sungguh itu pokoknya kurang lebih sekarang 9 sampai 10 tahun deh kalau nggak salah. Tahun ini udah 10 tahun. 10 tahun ya. Oke. Dan apakah perjuangan itu selesai? Apakah belum? That's it, udah gitu. No, belum. Enggak. Oke. Belum. Jadi perjuangan seperti apa lagi yang sedang kamu hadapi sekarang ini atau yang masih dijalani saat ini? Ya, sebenarnya sih kalau perjuangan itu kan tergantung kita. Perjuangan itu sebenarnya kalau nggak di situ nanti dapat lagi. Cuma tergantung kita menang nggak di step pertama, menang nggak step kedua gitu. Jadi perjuangan itu akan datang kepada kita lagi itu selama kita hidup sebenarnya. Jadi dia nggak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar menyelesaikan tugas kita. Makanya untuk bisa mengalahkan itu, perjuangan itu, ya kita harus tetap masih memegang cara kita yang pertama itu dengan kuasa Tuhan. Karena dia itu sama sekali tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Itu benar-benar berkuasa banget. Ya, seperti itu. Iya. Dan mungkin teman-teman yang lain kadang-kadang mendiskreditkan orang-orang yang LGBT, orang-orang yang punya pergumulan ketergantungan jenis dengan harusnya udah enggak dong gitu ya. Padahal kalau mau diakui, setiap orang menghadapi pergumulan setiap hari untuk menang terhadap dosa yang mereka gumulkan gitu. Dan satu hal yang kita tahu kenapa kita masih bergumul dengan cobaan-cobaannya, karena Tuhan masih mengizinkan iblis untuk menggodai manusia, untuk menguji manusia dan menguji sampai saatnya nanti pas Tuhan mau datang datang di hari akhir itu, saat dia mengunci dan membelenggu semua iblis. Nah, itulah saatnya kita sudah bebas tuh kan. Betul. Ya, jadi selama hidup ya kita masih berjuang. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman yang berpikir, tapi kok saya masih bergumul terus ya? Kita bergumul di dalam, Paulus aja bilang ya, dalam firman Tuhan dalam surat mengatakan, saya mau melakukan yang baik, tetapi kok yang tubuh ini lakukan itu perbuatan yang tidak baik gitu, bukan yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Paulus yang udah sekali itu aja bisa ngomong begitu ya. Tapi dia bilang, tapi di dalam kelemahanku lah kasih karunia Tuhan semakin nyata. Sempurna. Amin, bro. Oke. Amin. Memang sih bedanya ya, kalau dulu kan kita berjuang tanpa ada penyertaan Tuhan, karena kita masih hidup di dalam dosa pada waktu itu. Tetapi bedanya kita dengan sekarang, kita memang masih berjuang, cuman kita punya kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga dia akan bawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Itu bedanya. Jadi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Oke. Ya. Jadi untuk sekarang perjuangannya mungkin berbeda ya, levelnya berbeda jenisnya dengan yang masa lalu gitu ya. Dan karena udah ada kemenangan-kemenangan juga ya, istilahnya kita membackup diri kita untuk ya tetap berada di jalan Tuhan gitu ya. Dan mungkin perjuangan-perjuangan yang lain
yang sama dengan orang lain kemalasan kadang-kadang ya. Iya. Hal-hal yang kejenuhan gitu-gitu ya, ada sering juga terjadi. Oke. Tak Nah, muncul. ya ini intermezzo aja di masa-masa pandemi ini gimana nih bro? Justru enggak, gimana nih bro? Udah 6 masuk ke 7 bulan nih kita. Sebenarnya sih sangat mempengaruhi sebenarnya. Tapi bersyukur karena sekarang kan ada aplikasi Zoom gitu kan. Jadi justru sekarang kegiatan-kegiatan kerohanian malah makin banyak gitu. Jadi maksudnya kehidupan yang tadinya lebih banyak santai, malah justru sekarang diisi dengan hal yang lebih berguna, ya kan? Jadi ada pertemuan doa, ada komunitas school, terus ada seminar, ada menara doa. Jadi itu yang sekarang gereja kami yang tempat saya melayani sekarang itu kerjakan, tapi melalui Zoom virtual. Jadi meskipun pandemi new normal ini, kita masih tetap bisa membangun kehidupan spiritual kita dengan dengan baik, maksudnya seperti itu. Oke. Jadi tergantung pilihan kita ya. Memang kita dihadapkan mungkin waktu luang yang lebih banyak karena kita tidak lagi seperti kegiatan-kegiatan yang dulu gitu ya. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan hal-hal yang membangun kita, bukan menjatuhkan kita, seperti yang Michael bilang tadi, sebenarnya udah banyak hal-hal baru. Ya contohnya ini IG Live TLC ini terjadi karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi, ini nggak ada seperti ini. Nggak muncul. Nggak muncul. Saya nggak ngobrol dengan Bro Michael pada hari ini. Ya jadi Tuhan sudah sediakan sebenarnya, dan tinggal bagaimana kita menangkap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Keren banget. Nah, jadi kalau kita mau summarize nih, kita mau rangkumkan, kira-kira hal penting atau kunci apa yang perlu dipunyai untuk orang-orang yang mau berjuang untuk pulih dari gaya hidup homoseksualitas? Kuncinya sebenarnya sudah ada kalau teman-teman udah punya tekad. Tapi tekad saja tidak cukup kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Dan jangan pernah berpikir kalau kita itu hanya mengandalkan tumpang tangan saja dari orang-orang lain atau doa saja dari orang lain. Kalau kita nggak bisa berjuang. Jadi kuncinya adalah tekad plus kuasa Tuhan. Jadi ketika kita punya kedua hal ini, yakin kok, karena saya ngalamin gitu, kita akan dimampukan untuk melewati setiap perjuangan kita itu step by step. Sampai kita akan menyaksikan dengan mata kita bagaimana kita itu mengalami perubahan perlahan-lahan dari pikiran, hati, bahkan sampai akhirnya bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Seperti itu sih. Jadi tekad, udah bersyukur kita punya tekad. Jadi kuncinya tekad sama tetap andalkan kuasa Tuhan. Dan action. Ketiga action. Dan action. Oke. Ya. Keren banget. Jadi memang nggak cukup dengan tekad aja, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan action. Oke. Saya mau ada pertanyaan titipan ya. Teman-teman yang masih mau bertanya, silakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Bro Michael, mumpung kita masih ngobrol di sini, bisa memberikan pertanyaan apa yang mungkin ingin diketahui dalam perjuangan Michael. Nah, ada pernyataan titipan nih, Bro. Ada teman saya mengatakan dia susah sekali untuk bisa, saya orangnya nggak bisa sendirian, dia bilang gitu. Pokoknya saya kalau udah sendirian itu saya kelemahan saya itu, dia bilang kryptonite saya kalau saya sendirian, saya pasti langsung perlu cari orang untuk nemenin saya gitu. Nah, menurut Bro gimana tuh ngatasin itu? Karena ya saya udah berdoa gitu, tapi berdoa aja nggak memunculkan menghilangkan rasa kesendirian saya atau kesepian saya gitu. Gimana sih menghilangkan kesepian itu, berjuang menghadapi kesepian itu? Nah, mungkin Bro Michael bisa share pengalamannya. Saya pernah ngalamin di titik itu. Sempat jatuh juga, tapi dari situ saya belajar. Saya tahu saya pada waktu itu nggak boleh sendiri. Sampai akhirnya saya berdoa kan, saya berdoa kasih hikmat bagi masa. Dan akhirnya Tuhan itu bisa menimbulkan ide atau cara. Misalnya kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, kita bisa baca buku, atau kita bisa, kalau waktu itu saya kalau nggak baca, waktu saya langsung ke tempat persekutuan doa. Ya saya pergi ke situ. Daripada saya pusing mikirin aneh-aneh sendiri, mendingan saya keluar dan saya pergi ke
tempat di mana saya sering doa. Jadi saya di situ baca di situ, kadang ngobrol dengan pemimpin saya, ngomong dengan kakak rohani saya. Jadi itu bisa membantu menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat kita itu ingin kembali seperti itu. Sebenarnya sih itu sih kalau saya, karena saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi kadang kita yang harus ambil satu tindakan. Kalau nggak isi kita dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa berguna, kalau memang nggak bisa, ya kita bisa coba telepon teman seiman kita atau kakak rohani kita atau siapa yang mungkin bisa membantu kita menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh. Seperti itu sih. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap bahwa sebenarnya kalau kita bilang, saya nggak bisa nih sendirian, kita harus berstrategi gitu ya. Maksudnya ada pilihan, pasti selalu ada pilihan. Yang pertama tadi yang bro bilang mungkin melakukan aktivitas sendiri yang positif ya. Mungkin kalau dia senang nonton film ya nonton film, senang baca buku ya baca buku. Tapi kalau tetap belum bisa sendiri, yang perlu untuk ada orang lain ya pergilah ke orang-orang yang sehat, orang-orang yang membangun. Tadi bro kan bilang contoh persoalan doa gitu. Teman yang bisa dibilang jadi malaikat-malaikat pelindung saya gitu. Ya kalau saya ada apa-apa saya bisa lari ke mereka, dan itu mungkin perlu kerendahan hati sih untuk mengakui bahwa kita perlu orang lain, kita tahu kita lemah dan kita perlu orang-orang yang menolong kita. Kadang-kadang orang gengsi gitu ya, orang gengsi untuk melakukan itu. Itu bagus banget, thank you banget. Terus ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, apa reaksi kita terhadap orang yang mencela kita karena pilihan kita untuk mengikut Tuhan? Ya tadi kan bro udah jelasan ya. Nah, tapi ini mungkin lebih spesifik lagi, gimana sih reaksi yang harus kita lakukan? Apa kita balas atau kita diemin aja? Kalau diemin terus dia terus-terusan, terus kita bagaimana gitu? Coba gimana bro? Oke, sebenarnya sih kita nggak bisa ubah ya respon orang tentang kita. Kita itu nggak bisa membuat mereka suka sama kita atau mensupport kita, karena kan mereka punya pemahaman mereka sendiri, apalagi cara pandang mereka tentang kita. Jadi waktu itu saya coba belajar bagaimana saya meresponi mereka, itu saya ubah cara pandang saya tentang mereka. Jadi kalaupun ada orang yang ngebully saya, ada orang yang mencela saya ubah respon saya gitu. Jangan terpancing dengan omongan mereka gitu. Jadi harus dari kita. Karena kan kita nggak mungkin maksakan mereka untuk berhenti hina-hina kita. Itu mah memang kita nggak bisa pungkiri. Siapapun bisa gitu. Cuman kan tergantung kita gitu. Kalau respon kita benar, ya udah kita memberkati. Ini bukan soal rohani sih, bukan klise atau apa, tapi benar-benar karena kalau kita nggak bisa jaga respon kita bisa terpancing seperti itu. Jadi nanti kita yang hilang damai sejahtera. Jadi kalau mereka nggak bisa ubah respon yang baik kepada kita, ya kita yang ubah. Intinya jangan balas mereka dengan hinaan juga. Kita yang ubah respon kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan yang tadi bro bilang ya. Kita rubah respon kita. Kita nggak membiarkan itu mempengaruhi kita sehingga kita harus melawan mereka gitu ya. Ya, ibaratnya saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan kita tidak bisa menghalangi burung untuk terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melindungi kepala kita supaya burung itu tidak menjatuhkan kotoran ke dalam kepala kita. Kita bisa menghindar gitu kan. Tapi ya burung-burung itu mau terbang di atas, kita nggak bisa itu ya. Kita bisa menghalau, tapi ya mereka bisa balik lagi gitu kan. Ya kita bisa halangi. Nah, itu mungkin satu ilustrasi yang baik untuk yang tadi bro bilang. Jadi reaksinya ya kita yang ubah respon kita gitu ya bro ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi yang diberikan lewat WA saya. Ini bro pernah ngalamin nggak gimana berjuang untuk mengatasi gaya hidup? Kan biasanya kalau waria itu punya gaya hidup glamor, barang-barang branded seperti itu ya. Jadi ada nggak pernah punya pengalaman itu? Dan gimana sih berjuang? Karena biasanya itu juga jadi kelemahan gitu ya. Maksudnya, oke, bisa dalam hal-hal yang mungkin pikiran cowoknya atau apa, tapi keinginan untuk punya barang-barang baik yang dulu ketika dia jadi waria itu bisa dipuaskan, tapi sekarang susah gitu. Nah, gimana? Kalau itu sih sebenarnya masih berjuang saya sampai sekarang. Kalau barang-barang branding, aduh. Tapi udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan memang harus apa yang bisa saya beli gitu. Kadang pakai parumannya itu
minimal 3 harus ada di tas. Pokoknya kalau nggak, pokoknya yang Jadi merek-merek. benar ya, bro. Sebutin. Ini pertanyaan ini nyata ya. Jadi sebenarnya ini juga Betul. pertanyaan yang itu kan seorang yang juga mungkin punya tendensi yang mirip seperti Bro Michael. Jadi gaya-gayaan lah kita bilangnya ya, kita penampilan ya, itu jadi nomor 1, harus jadi nomor 1. Karena kan hidup begitu kan persaingan gitu. Persaingan antara kita harus lebih cantik dari dia, atau pokoknya pasangan kita itu harus pasangan kita harus tetap fokus ke kita, jangan ke orang lain gitu kan. Ya, makanya kita harus harus tampil sesempurna mungkin gitu. Jadi itu fokus kita di situ. Kalau saya dulu begitu. Pokoknya harus kinclong. Nah, itu gimana caranya? Jadi mungkin benar juga bahwa mungkin hal seksualnya udah enggak segala itu. Gimana caranya tuh, Bro? Perjuangan. Tadi Bro bilang masih berjuang, tapi cara praktis ya mungkin Bro bisa kasih tips untuk teman yang bertanya ini. Memang sih ini juga membutuhkan proses gitu. Karena kan itu juga mempengaruhi pola pikir kan. Pola pikir yang udah terbiasa dulu pingin hidup dewa dan sebagainya. Itu juga membentuk pola pikir. Dan memang tidak mudah. Pengalaman yang saya alami itu memang pada waktu itu saya sampai pernah nggak ada uang sama sekali. Pernah nggak ada sokna. Jadi mau beli nggak bisa beli, akhirnya berharap sama orang lain. Nah dari situ proses saya berpikir, aduh Tuhan, kenapa uang saya dulu, kenapa saya sia-siakan? Coba saya pakai begini, ini nggak begitu. Pernah saya sampai diusir dari tempat kos. Diusir nggak punya tempat tinggal. Ingin numpang ke rumah orang. Jadi maksudnya ini proses-proses yang bisa juga jadi cara untuk mengubah cara kita, gaya hidup kita sebenarnya. Apalagi yang udah jadi patokan hidupnya gitu kan. Nah ini lama-lama nanti bisa berubah cara berpikir kita, pola hidup kita. Ternyata barang-barang yang mewah itu nggak harus menjadi jaminan. Jadi membutuhkan proses memang. Dan sampai sekarang pun ya memang masih proses gitu. Kadang, aduh pengen punya yang ini, cuman memang udah jauh lebih bisa dikontrol dibandingkan dulu. Oke, lebih bisa menghargai uang ya kali ya sekarang ya. Apalagi masa pandemi begini, aduh Tuhan. Iya benar. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai situasi sampai kita nggak punya uang lagi untuk dan akhirnya kita mikir, masa sih muka gue kinclong tapi gue nggak makan gitu ya. Akhirnya mikir kan, masa sih gue wangi tapi perut gue gitu ya. Akhirnya mikir yang paling lebih penting mana gitu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai itu, dan dari situ belajar untuk artinya satu cara perjuangan adalah bagaimana kita melihat juga tentang uang ya. Manajemen keuangan itu menjadi satu jawaban juga kali untuk hal itu ya, Pak. Bro. Begitu nggak, Bro? Betul. Saya setuju. Okay. Ya, karena satu penyakit kadang-kadang orang-orang yang punya pergumulan sama jenis juga tentang penampilan itu, mereka akhirnya tidak bisa mengontrol keuangannya, tidak tahu mana yang prioritas, baru gajian. Iya, baru gajian uangnya udah habis untuk hal yang secondary, sebenarnya tersier, dan hal-hal yang mestinya diperlukan jadi nggak ada, bahkan nggak bisa nabung. Jadi kalau ada kejadian terus akhirnya terpuruk, udah gitu yang disalahin Tuhan lagi ya. Iya, jadi nggak gitu. Padahal kita yang nggak mau, yang nggak taat gitu, kita yang salah kalau mau manage sebenarnya. Oke. Iya. Oke Bro, waktu kita udah nggak panjang lagi. Mungkin Bro bisa kasih satu kali aja untuk mendorong teman-teman kita, memotivasi teman-teman kita yang menyaksikan kita pada hari ini, bagaimana mereka bisa berjuang di dalam kehidupan mereka. Silakan Bro. Oke. Singkat, saya mau bilang, jangan pernah bermimpi kalau cobaan itu akan berhenti. Intinya, selama kita hidup, cobaan, godaan itu akan terus datang kepada kita. Tapi yang penting adalah pastikan kita tetap di dalam Kristus. Kenapa? Karena cuma di dalam Kristus kita bisa dimampukan untuk melewati proses itu, termasuk perjuangan kita. Entah apa itu perjuangan kita. Tapi yang pasti kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa memampukan kita melewati proses demi proses sampai kita hidup berkemenangan. Amin. Oke. Amin. Thank you banget Bro, dan terima kasih untuk kesetiaan Bro Michael dalam
menjalani proses dan perjuangan sehingga bisa sampai titik saat ini, dan saya terus doakan untuk Michael terus semakin dipakai saya pribadi mungkin untuk melayani orang-orang yang punya pergumulan latar belakang seperti Bro seperti dulu. Oke. Thank you untuk teman-teman semua, thank you to Michael. Sama-sama. Terima kasih untuk sudah menyaksikan program kita, dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin berkonsultasi baik dengan Michael ataupun dengan kami dari Transformation Community, bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat DM atau bisa juga melihat website kami www.tlc-indonesia.com, dan di sana juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kontak us di